Bagaimana kabar kalian? Wah, kakak berharap kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Itu yang penting, tetap semangat. Semangat dalam belajar, semangat membantu orang tua, dan semangat melayani Tuhan. Memuji Tuhan, membaca Alkitab. Wah, semangat dalam hal itu ya. Adik-adik, di tahun yang baru ini, wah tentunya ada banyak kesempatan, ada banyak harapan yang bisa kita lakukan. Dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, ingat, ada satu sobat yang paling setia. Siapa yang bisa menebak? Siapa namanya sobat atau sahabat kita yang paling setia? Iya betul, Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, kita akan awali ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu ini. Oke, ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Yesus. Ayo kita pujikan lagu ini. Ayo Kak, ini minta anak-anak bisa bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan penuh semangat ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebut namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Adik-adik, kita akan berdoa. Kita awali dengan berdoa ya. Yuk, semuanya tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun masih online, Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau dengan hati yang penuh sukacita dan semangat. Berikan kami selalu hati yang mau memuji-Mu Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Wah, ingat sobat kita yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan ada di rumah kita, maka keluarga kita akan merasakan senang, akan merasakan sukacita. Ayo adik-adik, kita undang Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Kita akan nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Dalam keluarga kita, maka kita akan merasakan sukacita. Wah, ketika kita bersukacita, maka dalam hati kita akan terus mengalir nyanyian-nyanyian. Nah, kita terus akan memuji Tuhan tidak berhenti. Kita akan pujikan hatiku penuh nyanyian.
kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Kita siapkan hati kita ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu ini dengan lembut. Mari undang Tuhan dalam hati kita. Siap mendengar firman Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur, hati kami tanah yang subur Tuhan, untuk bisa dengaran firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di Yerusalem, suatu hari di Yerusalem, ramai sekali. Di mana-mana tampak ada bangunan-bangunan kecil namanya pondok daun seperti ini. Lihat, ada 3 dindingnya, di atasnya ada atapnya. Wah, terbuat dari ranting-ranting kering, dari daun-daunan palem, pohon. Mereka petik daun-daun, nah untuk atapnya. Seperti ini namanya pondok daun. Nah, Yerusalem sangat ramai. Ada ingat, di Yerusalem ada bangunan yang besar apa ya namanya? Masih ingat? Firman Tuhan yang lama, yang lalu-lalu masih ingat? Ya, di Yerusalem itu ada bait suci, bait Allah. Nah, saat itu Yerusalem sangat ramai karena bangsa Yahudi merayakan Hari Raya Pondok Daun. Apa ya Hari Raya Pondok Daun? Ini, Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya di mana bangsa Yahudi mengucap syukur atas panen mereka. Mereka sudah panen hasil bumi mereka. Panen buah-buahan, panen sayuran, panen gandum, dan semuanya. Mereka mengucap syukur dan mereka membawa persembahan, mereka bersiarah ke Yerusalem. Dari segala pelosok penjuru datang ke Yerusalem, ke bait suci, mereka bersiarah ke bait suci, membawa persembahan hasil bumi mereka yang terbaik untuk dipersembahkan, untuk mengucap syukur. Nah,
Di hari raya ini, hari raya Pondok Daun itu dirayakan selama 7 hari, 7 malam. Wah, lama sekali ya. Ya, mereka tidak boleh bekerja. Mereka hanya memuji Tuhan, mereka masuk bait suci, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kitab suci, dan mereka juga mengenang nenek moyang mereka. Masih ingat ketika nenek moyang mereka bangsa Israel mengembara di padang gurun. Ketika itu Musa memimpin mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Mereka mengenang itu. Mereka mengenang ketika itu nenek moyang mereka berada di padang gurun. Mereka mendirikan tenda-tenda sementara. Kalau mereka mulai berangkat, mereka akan gulung lagi tuh tendanya. Dan mereka berangkat. Itulah kenapa dinamakan Pondok Daun. Jadi Pondok Daun adalah hari raya bangsa Yahudi di mana mereka pertama mengucap syukur atas hasil panen mereka dan mereka juga mengenang akan pengembaraan nenek moyang mereka di padang gurun. Setiap hari mereka memuji Tuhan, gak boleh kerja. Mereka hanya memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersuka cita. Dan di hari yang ketujuh, hari yang terakhir atau hari puncaknya pada hari raya Pondok Daun itu, mereka akan membawa air. Mereka akan membawa air di dalam kendi atau di dalam, kalau mereka buyung ya, sebutnya buyung, mereka bawa ke bait suci dan mereka akan tuangkan. Ini untuk mengingat dan untuk meminta kepada Tuhan, kepada Allah agar tetap diberi hujan untuk tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya supaya mereka tetap panen. Oh ya, adik-adik, di pondok-pondok daun itu mereka datang bersama keluarga mereka. Semua anak-anak kecil, semua ayah, ibu datang dan mereka di sana di Yerusalem karena mereka enggak ada tempat tinggal, mereka mendirikan pondok-pondok daun tadi. Mereka hiasi, mereka di tengahnya diberi meja dan diletakkan hasil panen mereka. Mereka makan di situ, memuji Tuhan di situ juga. Mereka bersama keluarga mereka berada di pondok daun, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di hari yang ketujuh tadi, Tuhan Yesus juga hadir di bait suci. Tuhan Yesus hadir di sana mengikuti puncak hari raya Pondok Daun, di mana orang-orang menuangkan air untuk meminta hujan, untuk meminta perlindungan di panen berikutnya. Pada saat itu Tuhan Yesus berdiri dan Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Wah, lihat Tuhan Yesus yang tadinya orang-orang enggak tahu di mana ya Tuhan ketika perayaan. Di hari terakhir di puncak hari raya Pondok Daun, Tuhan Yesus ada di bait suci dan melihat mereka menuang air. Dan Tuhan berkata, "Barang siapa percaya kepadaku," seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa artinya adik-adik? Mengalir aliran-aliran air hidup? Maksudnya aliran air hidup adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diterima oleh orang-orang percaya seperti kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamatnya, sebagai Mesias, Tuhan akan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan memberikan
kekuatan yang akan memampukan mereka untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Nah, Roh Kudus, kalau kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adik-adik, Tuhan juga akan mencurahkan Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, aktivitas kita di tahun yang baru. Nah, contohnya, mungkin adik-adik saat ini ketika belajar, capek, susah pelajarannya, gak bisa. Adik-adik ingat, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, Tuhan sudah memampukan kalian. Kalian tinggal berdoa, maka Tuhan akan memampukan kalian ketika kalian belajar. Gak ada kata gak bisa, ya, kan ada Roh Kudus di dalam hati adik-adik yang akan memampukan adik-adik untuk belajar. Mungkin adik-adik juga mengalami masalah dengan teman. Aduh, temanku kok jengkelkan. Adik-adik ingat, Roh Kudus akan memampukan kita untuk memaafkan teman, mengasihi teman. Bahkan kita bisa berbagi kepada teman kita yang kekurangan. Ketika Roh Kudus hadir di hati kita, ada sukacita, ada kemampuan, kita juga harus ingat, kita harus mengalirkan aliran-aliran air hidup itu juga kepada orang lain, kepada teman kita, yang terdekat, kepada keluarga kita dulu, adik-adik kita, orang tua kita. Kita memberkati mereka, mendoakan mereka, menolong mereka. Nah, kemudian kepada teman kita, tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita jadi berkat buat mereka. Nah, itu adik-adik. Jadi ingat, maksud Tuhan Yesus mengatakan aliran-aliran air hidup di dalam diri kita, itu adalah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Oke, ayat hafalan kita akan kita ambil dari Yohanes 7 ayat 38. Ya, Yohanes 7 ayat 38. Bisa ditampilkan. Barang siapa percaya kepadaku itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wah, Tuhan Yesus sangat hebat ya. Tuhan kita sungguh hebat. Ketika kita percaya, kita mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat kita, ada Roh Kudus di dalam hati kita, yang akan memampukan kita melakukan hari-hari kita di tahun yang baru. Oke, ayo adik-adik kita baca sama-sama ya. Nanti adik-adik hafalkan di rumah ya. Yuk, Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekali lagi, Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, oke. Firman Tuhan sampai di sini, tapi kalian harus tetap ingat ya, ingat ayat Alkitab ini. Sekarang Kak Dini akan mengajak anak-anak untuk melakukan sesuatu. Kita akan membuat sesuatu prakarya yang bisa mengingat kita akan kebaikan Tuhan. Yuk kita lihat Kak Dini, kita akan membuat sesuatu. Adik-adik, kita akan membuat hiasan atau foto frame seperti ini ya. Nah, masih ingat karena bangsa Israel sedang merayakan Pondok Daun. Kita akan buat seperti ini, seperti keluarga di dalam Pondok Daun. Kalau kalian punya foto keluarga, kalian bisa siapkan ya. Foto keluarga yang horizontal gini, yang tidur atau yang berdiri boleh.
Ya, Kak Dini siapkan ini print-printan karena Kak Dini tidak siap foto, jadi anak-anak bisa siapkan foto sendiri. Kemudian ada daun-daun kering yang jatuh-jatuh di bawah, kalian boleh ambil. Kemudian pita bekas, nah kalian pasti punya banyak pita ya, atau tali apa saja. Nanti untuk kita pakai sebagai ini, ditaruh di tempat kaitnya di sini. Kemudian juga sedotan. Nah, kalau kalian habis minum jus, beli es jus atau beli ya biasanya apa sekarang boba itu ya, kalian bisa cuci ininya, atau es krim, stik es krim, atau bisa juga tusuk sate juga bisa. Atau kalau kalian nggak punya boleh dari kertas koran digulung-gulung untuk membuat seperti tiang-tiangnya ini. Ya, kali ini kakak siapkan sedotan seperti ini, sudah dipotong, kita sesuaikan di sini ya, nanti kita akan susun di sini sebagai tiang-tiangnya ya. Kalian boleh pilih, kalian mau pakai stik es krim, pakai tusuk sate, terserah. Kalian bisa berkreasi dengan apa saja. Terus kalian tempelkan dengan lem dan kita akan letakkan daun-daunnya seperti ini. Nah, gampang kan? Mudah kan? Kalian mau lihat? Oke, sebentar. Kalian bisa tempelkan daun-daunnya di sini. Nah, seperti ada di pondok daun. Wah, bagus sekali. Kalian bisa berkreasi. Kalau kalian punya karton manila, kalian boleh. Kalau kalian punya ya, kalau nggak punya kita pakai segala yang ada di sekitar kita. Kita bisa pergunakan. Kita bisa manfaatkan. Oh ya, tadi kartonnya ini Kak Dini juga pakai dari karton bekas loh, dari nih karton kue ya. Kalian bisa pakai yang bagian tengahnya yang putih. Di sini kalian bisa pakai bagian putihnya di sini. Kalian bisa potong untuk jadi alasnya ya. Seperti ini adik-adik. Gampang kan? Kalian hias, kalau kalian punya bunga kering bisa kalian tambahkan. Oke. Kalau sudah selesai, kalian bisa berikan pita di sini dengan bisa ditempel dengan selotip di bagian bawah, di belakangnya untuk gantungannya seperti ini. Bagus sekali, kalian bisa pajang di rumah kalian. Inilah keluarga yang diberkati Tuhan. Oke, ingat adik-adik, ayat kita hari ini di dalam Yohanes 7 ayat 38. Ingat ya, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Juru Selamat, maka Tuhan akan memberikan aliran-aliran hidup di dalam hati kita. Oke adik-adik, selamat mengerjakan ya. Sekarang kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Tuhan, kiranya firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami tetap ingat bahwa
Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati kami yang memampukan kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dengan Tuhan, bersama Tuhan kami bisa melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.